Saya Purna Taiwan, kawan PMI itu kegiatannya kok tiap rumah punya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Didi Kusnadi di channel KDJ, Kang Didi J, channel para UMKM dan kisah tentang Purna Migran Indonesia. Sore hari ini kita bakalan kedatangan tamu, salah satu Purna Migran juga, penggiat PMI juga, yaitu Ibu Bintun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Cirebon ini kami mendengar kisah daripada Ibu Bintun ini sebelum adanya perwira PMI, yaitu KKBM ya Bu ya? Betul. Nah, Ibu Bintun ini salah satu pembina ya, serta penggiat juga. Betul. Mengenai perempuan, pemberdayaan perempuan, serta Purna Migran Indonesia. Betul. Tentunya di bidang wirausahanya. Betul. Nah, bagaimana bisa diceritakan itu? Mulai dari tahun berapa itu, Bu? Iya. Kalau saya mulai giat sebagai penggiat di Kabupaten Cirebon itu setelah ikut pelatihan dari BNP 2 TKI. Nah, dulunya itu tahun 2018 ada pelatihan di Kabupaten Cirebon dan itu pelatihan bikin chicken yang waktu itu belum viral. Sekarang banyaklah yang jualan chicken itu. Nah, tahun 2015 itu saya ikut pelatihan. Setelah pelatihan ada binaan dari BNP 2 TKI selama 3 bulan. Alhamdulillah sampai sekarang binaan saya masih jalan. Sekarang dia juga udah punya karyawan. Dan saya bina itu setelah mandiri, dia tinggal. Nah, saya bina yang kelompok lainnya lagi. Jadi ada kerupuk, ada abon lele, ada kerupuk lele, dan ya macam-macam lah. Kalau dihitung adalah di Kabupaten Cirebon aja ada 40 yang binaan saya itu. Namun selaku Ibu sendiri kan ini mandiri penggiatnya, Bu. Nggak ikut serta ke kedinasan, dinas sosial, ataupun dinas ketenaga kerjaannya. Bagaimana bisa diceritakan, bisa bertahan seperti itu, Bu? Ya, jadi kalau saya terjun sebagai penggiat itu emang mungkin secara kebetulan BNP 2 TKI menemukan saya. Karena emang saya terpanggil sendiri. Waktu itu saya jadi tenaga kerja Taiwan. Saya Purna Taiwan ya. Selama 3 tahun di sana saya lihat kok tiap rumah punya produksi. Nah, saya tanya sama majikan, itu kok tiap rumah punya produksi sih, kata saya. Nah, kata majikan, oh nggak apa-apa, kamu kalau pulang ke Indonesia, kamu bikin semacam home industry, semacam gitu. Home industry katanya, nanti kamu dilirik sama dinas. Nah, bilangnya gitu kan. Akhirnya saya pulang tahun 2003, saya akhir 2003, kalau nggak salah bulan September, saya sama teman-teman bikin kerupuk awalnya itu. Bikin kerupuk lah daripada nganggur. Nah, terus tahun 2018 saya ketemu lah. Singkat ceritanya itu 2018 saya ketemu sama BNP 2 TKI. Ada pelatihan. Waktu itu satu kelas 25 orang. Nah, setelah ada pelatihan, selama 3 bulan dibina, dipantau. Akhirnya mungkin BNP 2 TKI itu lihat di skill saya mungkin. Kayaknya aja bisa ngatur ya katanya gitu. Bisaan. Akhirnya udah Bu katanya. Ini ada pelatihan buat tahun depan, tahun 2016. Ibu cari tahun 2016. Jadi tiap tahun itu ada. Waktu selama kenal 2015 sampai 2019 itu ada terus pelatihan tiap tahun. Nah, saya dikasih 2 kelas. 2 kelas itu 50 orang untuk Kabupaten Cirebon. Nah, akhirnya setelah kenal sama BNP 2 TKI, nah sekarang itu bukan BNP 2 TKI lagi. Sekarang namanya BP2MI, Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Nah, kalau misalkan dulu namanya KKBM. KKBM itu perpanjangan tangan dari BNP 2 TKI waktu itu. Nah, perpanjangan tangan itu gunanya buat apa? Pertama, buat pengaduan. Pengaduan dalam arti kalau misalkan nggak lost kontak sama keluarga, udah berapa tahun kita bisa ngadu ke saya. Nah, saya sebagai perpanjangan tangan BNP 2 TKI pendampingan buat keluarga. Saya pendampingan buat keluarga ke dinas itu. Berarti ada kejadian kayak gitu, Bu? Banyak. Arab 20 tahun. Banyak sekali. Sama ada uang saya itu kan
itu sudah 25 tahun nggak ketemu gitu. Iya. Cuman nggak ketemu sama ibu waktu itu. Iya. Jadi saya nyarinya sama kiai-kiai aja. Oh, iya. Ya, itu ada. Ya selama ini alhamdulillah Iya. Sebagai penggiat saya sering ya ngurus-ngurus yang masalah kepulangan jenazah, Iya. sampai lost kontak sama keluarga, sampai nggak digaji, sampai ibaratnya di sana ada masalah apa-apa itu yang di luar negeri itu kita bisa, alhamdulillah kita ya bisa Mediasi bantu, gitu ya. bisa sama dinas, sama kita bisa dampingin keluarganya lah gitu. Jadi selama 2015 sampai sekarang saya alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih dibutuhkan sama yang membutuhkan saya. Iya, betul. Saya ya masih siap lah gitu kan ya. Nah sekarang tahun 2023 itu ada pembentukan lagi karena kita juga ganti kepala badan, kita ganti sistem lagi kan. Akhirnya sekarang ada namanya BP2MI. Nah BP2MI itu perpanjangan tangan di lapangannya namanya kawan PMI, yaitu saya ditunjuk sebagai ketua. Nah ada 5 CO di sini, ada yang di daerah timur ada. Jadi sini itu maksudnya di Kabupaten Cirebon? Ya, ada 5. Ada daerah Talun ada. Nah, saya di wilayah utaranya ada. Nah, terus kalau dulu pemberdayaan sama kawan pemberdayaan sama pengaduan itu disatukan. Nah, sekarang dipisah. Ada kawan PMI, ada perwira namanya itu. Jadi kalau perwira itu perkumpulan wirausaha pekerja migran Indonesia. Nah, untuk yang khususnya wilayah Cirebon ini emang belum dibentuk, jadi insya Allah untuk kedepannya kita ya mungkin dibantu sama Kang Didi. Saya minta bantuannya sama Kang Didi. Insya Allah kalau ya mudah-mudahan sukses tanggal 28 itu kita mau ada semacam perkumpulan yang kerjasama dengan Mercy Corp Indonesia, juga dengan perwira. Di Cirebon ini tanggal 28. Jadi untuk yang punya usaha boleh merapat ke ya mungkin ke saya apa Kang Didi. Di channel ini aja Bu. Nanti kita sediakan displaynya, pendaftaran sekaligus kita juga sounding kepada kawan-kawan yang purna, baik itu purna Malaysia, Taiwan, Korea, Singapura dan lain-lain. Ayo kita satukan ini. Ternyata pemerintah memiliki wadah. Perkumpulannya namanya perwira ini ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalkan soalnya apa? Kenapa saya itu ibaratnya masih eksis di sini dan semangat sekali itu, saya pingin orang yang pulang dari luar negeri itu kadang gini, aduh saya pulang bawa uang tapi dia nggak bisa make, dalam arti saya mau usaha apa gitu kan, nggak ngerti. Nah gitu. Belum lagi ketipu lagi ya Bu ya. Ya. Kalau misalkan yang pulang ke Indo gitu, terusan khususnya Kabupaten Cirebon bisa merapat ke channel ini ya, channelnya Kang Didi. Bisa kita sharing-sharing lah gitu. Ada wadahnya di sini namanya kawan PMI. Dan untuk yang pingin pemberdayaan, apa misalnya ingin saya punya skillnya ibaratnya di pengelasan, apa dijahit, kita bisa di sini sama Kang Didi. Insya Allah Kang Didi bisa bantu. Nah kita ntar bisa untuk pelatihannya, bisa untuk pembinaannya, insya Allah bisa itu. Nah kalau kawan PMI itu kegiatannya, saya juga harus memperkenalkan kawan PMI ya. Kawan PMI itu kegiatannya itu untuk mensosialisasikan penempatan. Jadi yang mau berangkat ke luar negeri itu sekarang ya saya nggak mengesampingkan yang di lapangan ya, PL yang itu yang kalau zaman di sini bilangnya sponsor gitu ya. Saya mangga-mangga aja mau sponsor, mau yang pekerja lapangan silahkan. Emang dia juga ibaratnya mungkin punya channelnya untuk bisa mendaftarkan teman-teman yang di sini mau berangkat ke luar negeri. Cuman kalau untuk kita dari dinas kita sosialisasikan itu, kalau bisa kita berangkat itu melalui yang prosedural. Jadi kita itu kalau misalkan berangkat melalui dinas, misalkan kita nggak tahu dinasnya di mana, kita bisa datang ke Kang Didi di sini, apa melalui channelnya Kang Didi di sini, tanya saya pingin ke Hong Kong, saya pingin ke Taiwan, saya pingin ke semua negara istilahnya gitu. Tanya aja di sini. Ya. Yang paling tepat sih. Ya, jadi ntar tanya di sini. Nah, ntar kita bisa bantu untuk kerja di mana, skillnya seperti apa. Misalkan saya pingin ke Korea, oh di Korea lagi adanya pengelasan, mau nggak? Misalkan belum nggak mau, ya udah kita cari yang lain gitu. Karena pemerintah ini dari program Pak Jokowi sendiri, Bu,
tidak mau mengirimkan warga Indonesia tanpa skill. Betul. Betul. Inginnya Pak Presiden ini pengen kita tuh dikirim dengan skill. Betul. Biar gajinya lebih tinggi lah. Betul. Gitu ya. Jadi kita ada harganya gitu. Begitu emang iya. Jadi untuk penempatan itu kalau bisa ya kita bukannya memilih-milih ya, kita harus hati-hati karena dari 100% orang yang berangkat ke luar negeri itu nggak ada 90 yang sukses, paling yang sukses 35-nya. Itu sukses berdasarkan apa itu datanya? Iya, sukses dalam berdasarkan dipulang bawa uang, itu berarti kan kita dibilang oh bisa sukses gitu kan. Pulang bawa uang aja berarti udah sukses, bawa uang ibaratnya kayak kita targetnya 3 tahun bekerja di sana, oh dia pulang berarti sukses. Nah, yang sisanya itu kebanyakannya ada yang kabur, ada yang lost kontak, ada yang meninggal. Kalau yang riskan sekali mah udah waktu COVID itu saya lihat sendiri yang di syarikah-syarikah di Saudi itu orang belum meninggal tapi udah dikatakan meninggal karena waktu itu masih COVID kan ini. Dan saya harus menghubungi keluarganya itu nggak tahu alamatnya di mana. Dan mudah-mudahan saya sama Kang Didi punya channelnya Kang Didi di sini. Kalau misalkan ya prinsip nggak ada lagi lah masalah-masalah seperti itu. Cuman kalau misalkan ya ada yang bermasalah di luar negeri, apa misalkan ada kendala gitu, bisa hubungi Kang Didi di sini. Khususnya Cirebon dan wilayah 3 gitu. Ya, wilayah 3 ini. Khususnya Kabupaten Cirebon lah gitu. Jadi saya juga merasa terbantu sekali dengan adanya channel Kang Didi ini, bisa bantu saya karena kita juga nggak mungkin ya untuk sosialisasi Kabupaten Cirebon dalam 1 bulan gitu kan. Jadi kalau saya disosialisasi daerah utara, mungkin di Losarinya udah ada yang kecolongan. Jadi kalau ada channel seperti ini mungkin saya merasa terbantu dan alhamdulillah terbantu mungkin lah untuk kedepannya gitu. Kita bisa kerjasama dengan channelnya Kang Didi. Mungkin yang udah tahu kesini ya silahkan, Kang Didi mah terbuka untuk siapa aja karena dia mau bantu kita apalagi masalah purnah gitu kan. Nah, kawan PMI itu pertama. Nah, yang kedua itu masalah pengaduan. Kalau pengaduan itu misalkan ada keluarga yang bermasalah di luar negeri, tolong jangan kemana-mana. Kita bisa hubungi, kalau nggak tahu dinas, masuk ke channel sini aja. Kalau minta air sama kiai sih nggak boleh, Bu. Boleh, ini namanya ikhtiar. Kita kan ikhtiar dan usaha gitu. Jadi ikhtiarnya kita marhabanan gitu, kita baca-baca Yasin mungkin ya. Nah, ikhtiar yang di luarnya usahanya itu kita ke dinas gitu. Jadi saya sebagai penggiat kalau misalkan ke dinasnya nggak tahu, bisa saya dampingin. Nah, bisa hubungin nomor saya, apa nomornya Kang Didi. Nanti kita bakalan sertakan ya nomor Ibu. Ya. Boleh ya Bu ya? Boleh, silahkan. Untuk mempermudah. Iya, silahkan. Jadi itu yaitu kan PMI itu kegiatannya pengaduan dan penempatan. Terus ada juga namanya pendataan di tiap desa. Itu saya bekerjasama dengan aparat desa untuk minta pendataannya. Yang berangkat dari tahun sekarang tahun kemarin itu kita harus punya. Karena takutnya kalau ada apa-apa itu saya biar gampang ngelacaknya. Karena kabupaten ini kayak sekarang ada pegagan 2 kan, Pegan Palimanan, Pegan Kapetakan. Undaknya Gintung, Bu. Ada 4. Padahal Gintung itu salah satu penyumbang terbesar TKI. Iya, itu kantong kedua kalau nggak salah. Iya, kantong kedua. Kantong pertamanya yang Losari. Itu kantong-kantong TKI yang banyak bermasalah itu. Jadi kenapa untuk wilayah Cirebon ini sering kedatangan ibaratnya dari dinas ke sini itu gimana ini orang lapangannya, padahal kalau harus kerjanya bener-bener ya, saya sebagai orang lapangan dan saya juga pingin masyarakat semua itu mengenal, mengetahui kalau untuk berangkat itu harus bener-bener yang prosedural. Jadi kalau misalkan nggak ngerti, misalkan nggak ngerti, cari gampangnya misalkan saya nggak ngerti katanya ke dinasnya di mana, P4-nya di mana, LTS-nya di mana, udah masuk datang ke Kang Didi atau hubungin nomor saya, apa nomornya Kang Didi, insya Allah kita bantu gitu. Nah, untuk penempatan untuk anak-anak muda nih yang mau berangkat ke luar negeri itu tolong jangan asal ayo ke sini mau ke Jepang ayo ikut saya, jangan sampai masuk ke human trafficking ya. Karena banyak sekali yang berangkat ke sana juga
khususnya anak-anak muda yang masih tabu ke luar negeri, masih baru istilahnya baru keluar dari sekolah, pengen berangkat ke luar negeri, di sananya banyak diperdagangkan kayak ke Vietnam, ke Thailand, negara-negara yang lebih miskin dari kita gitu kan ya. Ada sempat kejadian kayak gitu. Ada. Ibu pernah menangani hal tersebut? Ada. Jadi ada waktu itu tahun 2019 juga ada. Jadi ada semacam gini, kayak misalkan, ini mau belajar di sana, belajar sambil bekerja gitu kan. Nyatanya si pemerintah itu cuman kuotanya berapa? Nah, misalnya kuotanya itu cuman 100, tapi karena peminatnya melebihi dari 100, PT itu ya hayu aja. Tetap menampung. Tetap menampung. Walaupun kuotanya 100, gitu. Nah, di sananya yang 100 ini oke, kerja sambil bekerja, sambil belajar sambil bekerja. Yang sisanya ini ya asal diterbangkan aja di sananya itu. Sampai sana tidak ada yang nampung. Jadi ketemunya sama calo yang di sana, ditampung sama mandor di sana. Nah, dia dipekerjakan, akhirnya karena dia itu emang visanya belajar, asal dibelajar aja. Kayak di sini kalau bisa dibilang jadi kuliah karyawan itu. Nah, bekerja sambil kuliah itu kan. Nah, jadi dia itu makan ya cuman dari makan, sekolah itu bayar semua. Berarti termasuk intimidasi juga mereka ya, Bu? Ya, nah kalau yang 100 itu kan emang kotanya benar-benar 100 itu gitu ya. Dia mah enak. Ada fakultasnya, terusan masalah pembayaran juga udah ditanggung semua. Gitu. Mau mereka juga udah kadung ke sana, mau pulang malu. Malu, karena pembiayaan juga dia ada gitu kan. Terus sama keluarganya juga malu gitu kan. Nah, makanya saya sebagai petugas lapangan itu sering kalau nemuin keluarganya yang pekerja migran itu yang meninggal atau yang bermasalah di sana, saya selalu untuk ibaratnya kata orang Cirebon mah ngawalin dulu ke keluarganya. Jadi orang dinas itu, Bu Bintun tolong ini ada namanya ini, desa ini, tolong bantu temuin keluarganya. Nah, kalau saya nemuin itu saya paling bilangnya, Assalamualaikum Bu, Ibu, saya nggak bilang kalau saya dari orang dinas, tahunya takut gitu kan ya, siapa. Jadi saya bilangnya, Bu, saya ini, saya kenalin, saya nama Bintun, saya pengen kasih tahu Ibu, anaknya Ibu di sana mungkin lagi ada masalah. Cuman Ibu tenang aja karena emang udah diurus dan besok ada orang dinas mau datang. Aku bilang itu paling. Jadi saya pendampingan di situ. Ya, sedih banget Bu. Kebetulan ini saya lihat di grup kedua ya Bu ya. Saya masih terhubung dengan grup di Polres Selatan. Kebetulan ada berita yang meninggal Bu. Aduh, saya les-lesan Bu. Iya. Ibarat kata ya, di sana itu kan kita nggak ada saudara, cuma teman segala macam. Setiap hari kita berkutik dengan mesin gitu ya. Terus meninggal di sana. Aduh, bagaimana sedihnya gitu ya. Iya. Jadi saya itu ya udah dari 2015 kecimpung sebagai penggiat PMI Purna, dan saya juga enggak di BP 2MI aja, saya juga sinergi dengan dinas-dinas lainnya di kabupaten. Kalau misalkan di Disnaker itu kita perlu ya kita juga ke Disnaker. Jadi alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan orang dinas, dan mudah-mudahan kedepannya masalah PMI Purna, masalah PMI yang berangkat dan yang pulang itu insya Allah kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi. Dan untuk yang ditambah ada perwira ditambah lagi ada ini perwira. Jadi perwira itu perkumpulan wirausaha pekerja migran Indonesia, dan udah dikukuhkan bulan kemarin itu di Bandung, bulan apa itu kan? Kalau nggak salah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ya, iya. Dan emang di Cirebon sendiri belum terbentuk karena kita juga dulunya kan perwira sama kawan PMI itu disatukan, yaitu saya handle semua di saya ya. Sekarang saya masuk di kawan PMI, jadi saya juga, tapi saya juga enggak langsung ibaratnya melepasnya karena binaan saya juga banyak di Kabupaten Cirebon. Jadi saya juga ini lagi bentuk sama Kang Didi ini. Gimana kalau kita ini di Cirebon ada ada perwira gitu. Jadi kalau misalkan kita ada perwira itu kita kan enak gitu, ada wadahnya gitu. Dan insya Allah tanggal 28 bulan ini kita mau ada pelatihan 1 hari, nggak tahu tempatnya belum pasti ya, lagi dicari, masih digodok sama Kang Didi ini. Tanggalnya udah keluar. Ya, tanggalnya udah keluar, tanggal 28. Dan untuk yang khususnya yang purna, kalau misalkan nggak purna juga nggak apa-apa, karena ada keluarga mungkinnya yang ada di luar negeri, bisa gabung ke kita untuk tanggal 28 itu boleh merapat di channelnya Kang Didi.
kalau punya produk bawa produknya. Kalau misalkan punya produk tapi kita kesulitan Bu, saya belum ada kemasannya, belum bisa di PRT-nya, belum ada legalitas kayak gitu. Boleh merapat ke sini, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ayo kita bentuk wirausaha di Kabupaten Cirebon, kita masuk dalam wadah perwira, yaitu perkumpulan wirausaha pekerja migran Indonesia yang di bawah naungan BNP 2 TKI, yaitu sekarang BP 2 MI. Betul. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya yang punya usaha-usaha itu bisa, ya tujuan kita sih bisa besar, bisa untuk ekspor juga, karena kita udah MOU juga, udah kontrak ya selama 3 tahun itu sama Strip. Itu ada pelatihan-pelatihan, jadi tiap tahunnya itu ada 4 kali pelatihan, Kang. Betul. Setahunnya itu. Satu lagi Bu, ini saya di obrolan kopi gitu ya, obrolan kopi malam gitu ya. Misalnya sama teman-teman ini, pemerintah itu nggak adil katanya. Iya. Karena ketika kita pulang ya udah dibiarkan aja. Padahal katanya kita itu sebagai aset devisa negara gitu ya. Iya. Kita sumbangsinya besar setelah migas, gitu kedua ya. Itu. Kedua setelah artinya perdagangan itu masih kalah daripada ekspor ataupun transfer uang dari luar negeri ke Indonesia. Gitu. Jadi sama teman-teman ini pemerintah tuh nggak ngapa-ngapain. Loh, bukannya nggak ngapa-ngapain gitu ya Bu ya. Ternyata pemerintah juga sudah melakukan wadah. Sudah. Mungkin kawan-kawan kita ini mainnya kurang jauh aja Bu. Kurang jauh, belum kejamah sama kita. Dan Indonesia juga kan luas gitu ya Bu ya. Jadi mohon maaf kepada kawan-kawan yang belum terjamah juga atau belum terjangkau. Ayo sekarang ini kita buka perkumpulannya, persatuannya. Awal-awalnya kita silaturahim aja dibiarkan. Betul. Setelah silaturahim itu bakalan ada progresnya Bu. Betul. Entah itu nanti kawan-kawan kan pulang, misalkan pulang dari luar negeri, butuh inspirasi, usaha apa sih? Betul. Nggak tahu gitu. Dengan adanya perwira ini kita bisa menginspirasi. Betul. Entah itu bikin sambal goreng, sambal garing, betul. Iya. Ataupun hal-hal yang lainnya gitu. Iya. Kalau saya sendiri kan di fashion, kebetulan dengan Tegal Gubungnya Bu. Iya. Sesuai daerah lah. Betul. Oke, terima kasih Bu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Satu statement aja. Iya. Untuk teman-teman semua, khususnya Kabupaten Cirebon, sebenarnya di kota juga udah dibentuk. Mungkin masih kita masih belajar sama-sama gitu ya, karena Kabupaten kota Cirebon itu baru dibentuk kemarin. Karena kita untuk kabupaten itu sangat luas ya. Jadi mungkin untuk saya aja belum kejamah yang ke kota. Jadi untuk kawan-kawan semua khususnya Kabupaten Cirebon, saya minta bantuannya untuk misalkan ada ya khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon ya, untuk nomor 1 sih untuk penempatan. Untuk penempatan ini kalau bisa ya kita merapat ke dinas, karena di dinas itu kita antar ada kalau misalkan kita nggak punya kayak semacam daftar online, nggak ngerti, kita bantu gitu. Jadi nggak usah takut. Untuk anak-anak muda ya kalau bisa emang kita kayak BP2MI itu pingin mengajak kawan-kawan yang anak-anak muda, kita itu berangkat ke luar negeri, kayak semacam kita kuliah, jadi kita 2-3 tahun di sana, kita bener-bener manfaatkan waktu itu. Nah, waktu 3 tahun itu kita pulang bawa modal, kita jadi juragan. Begitu. Ya. Kisahnya. Tadi kawan-kawan, ayo merapat, khususnya kita yang ada di Cirebon, kita bersatu di kawan PMI dan perwira PMI. Gitu ya, Bu. Oke. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.